Cukup perhatiin banget, apalagi pas kemarin dengar kabarnya kalau Bang Amar kurang baik kan kesehatannya. Setengah bulan Amarzoni jadi penghuni Nusa Kambangan benar-benar membuat Camelia Amarzoni dihantui rasa cemas. Hari-harinya penuh gundah, apalagi begitu tahu Amar mengeluh sakit serius kaki kebas. Camelia yang sudah setahun lebih teruji setia menanti Amar selama jadi tahanan, hanya bisa pasrah sang kekasih harus mendekam di Nusa Kambangan. Seraya berharap Amar segera dipindah ke Jakarta. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Aku juga sampai mikir nih harus gimana ya gitu sampai berpikir gitu loh, gimana caranya biar Bang Amar tuh sementara dipindahin ke sini, nanti sampai sidang selesai ya terserah, kalau emang keputusannya dia bersalah atau gimana balik lagi terserah gitu. Asa Camelia melepas rindu bertemu Amar tampaknya belakangan mendapat angin segar. Raffi Ahmad yang kini duduk sebagai staf khusus Presiden siap membantu proses pemindahan Amar dari Nusa Kambangan ke lapas sementara di Jakarta. Mungkin besok atau lusa, mungkin besok atau lusa. Kalau masalah itu, ini, kalau masalah itu diserahkan biar kepada ini aja. Kalau saya datang atas kemanusiaan aja. Ya, melihat betapa menderitanya Amarzoni hidup jadi narapidana narkoba, hati Raffi terpanggil. Apalagi ia pun punya pengalaman yang serupa terlibat kasus narkoba. Akankah Amar bisa dipindah ke Jakarta? Entahlah. Yang pasti kasus peredaran narkoba di lapas Salemba yang melibatkan Amarzoni sungguh penuh teka-teki misteri. Pasalnya peristiwa itu terjadi saat Amar sudah mulai berubah jauh lebih religius. Sampai membuat Ustadz Dery Sulaiman memproyeksikan Amar sebagai dai masa depan. Namun entah mengapa, Amar justru kembali terlibat kasus narkotika. Desas-desus pun beredar, Amar kembali terjerumus narkoba karena tak bisa menerima sang mantan Iris Bella kembali nikah dengan pria lain. Yang akhirnya Amar kembali jadikan narkoba sebagai pelarian. Kita sendiri ya jodoh nggak ada yang tahu ya, itu kan takdir gitu. Ya cepat atau lambatnya itu kan tergantung rezeki dari Allah sendiri kan. Ya kebetulan Kak Ibel sendiri dikasih jodoh cepat itu ya tidak masalah sih. Ya dia kan sudah selesaikan kewajibannya masa idah, terus sangkut paut dengan Bang Amarnya juga selesai, kecuali untuk anak-anaknya ya. Sudah beda status, Iris Bella mungkin sudah cukup sabar dan setia menunggu Amar tobat narkoba. Tapi rasanya tak sepenuhnya salah mengapa Ibel tak cukup setia menunggu Amar 100% sembuh dari ketergantungan narkoba. Namun meski berkali-kali divonis terpidana narkoba, Amar termasuk pria beruntung. Kehilangan Iris Bella, kini ia punya Camelia yang kesetiaannya tiada tara. Rela keluar habis-habisan materi demi berikan perhatian untuk Amarzoni. Lantas apa yang sebenarnya membuat Dokter Camelia rela bertahan setia mencintai Amarzoni? Kalau masalah bertahan kan gini loh, nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluarnya gitu kan. Cuman mungkin sementara ya ujian aku dan Amar kayak gini dulu gitu karena you take care of business, you take care of the kid, you take care of the home gitu ya. Selalu pikir kayak egois banget sih. Setelah beberapa hari mendekam di tahanan Polres Jakarta Barat, usai terciduk konsumsi narkoba jenis ganja dan ekstasi, usaha dan perjuangan orang tua dan keluarga Onat yang berhari-hari mondar-mandir agar putranya jalani rehabilitasi atas rekomendasi BNNP. Selasa kemarin dikabulkan pihak kepolisian. Onat pagi kemarin dipindahkan ke Panti Rehabilitasi Jakarta Selatan untuk menjalani proses penyembuhan. Teman-teman juga pengen dukung Om Deddy, Habib. Thank you, salam buat semua, sorry banget ya bilangin thank you. Thank you. Ini kami menyampaikan update
terkait perkara public figure yang menyalahgunakan narkoba inisial OL, yang mana kemarin sudah kita lakukan asesmen, dan dari hasil asesmen tersebut sudah disetujui oleh pihak BNNP untuk dilakukan rehabilitasi. Kalau untuk direhabnya di daerah Jakarta Selatan, sekitar Jakarta Selatan ya. Kurang lebih informasi yang kami dapat 3 bulan. Meski Onat resmi diputuskan rehabilitasi, tapi sejak kapan Onat konsumsi narkoba masih jadi misteri. Pihak kepolisian masih tak mau membocorkan karena alasan masih proses penyelidikan. Yang pasti sejak berkarir di industri musik bersama band Killing Me Inside, Onat blak-blakan konsumsi narkoba tapi tobat karena takut bikin malu jika tertangkap. Kembali terjerembab di dunia hitam narkotika. Akankah Onat sepenuhnya bisa merdeka dan tobat dari narkoba? Ya, pastinya ada keinginan untuk sembuh dan pastinya menyesal. Saudara OL ini adalah korban penyalahgunaan narkoba, yaitu pemakai ya, tidak terlibat daripada jaringan-jaringan narkotika. Ya, karena dinilai hanya pemakai, nasib Onat tak berlanjut. Kendati hanya direhabilitasi gara-gara narkoba, Onat benar-benar bikin istri dan anaknya nestapa. Bayangkan, selain gara-gara ulah suami, Baby Priscilia harus semalaman mendekam di balik jeruji. Selama 3 bulan ke depan, ia harus rela mengurus kedua anaknya seorang diri. Bahkan kabarnya selama Onat direhabilitasi, Baby harus siap siaga mencari nafkah sendiri untuk menghidupi keluarga. Pada saat ditangkap kan bersama istrinya, apakah istrinya tahu bahwa si suaminya ini memakai narkoba atau membawa narkoba? Pada saat itu tidak tahu. Makanya sholat 5 waktu, jadi jauh dari narkoba insya Allah. Yang menarik nestapa yang dialami Baby gara-gara suami konsumsi narkoba, entah kebetulan atau sudah punya firasat buruk. Jauh sebelum Onat terciduk narkoba, Baby dan suami diam-diam sudah serius mempersiapkan kemungkinan terburuk jika suatu saat harus hidup tanpa suami dan mengurus anak sendiri. You take care of the business, you take care of the kid, you take care of the home gitu ya. Selalu pikir-pikir kayak egois banget deh kalau ada satu kesalahan gue kayak gitu. Kan dari dulu berdua urus ini urus itu, dan sekarang juga kayak aku juga bangga sama kamu gitu. Kayak kita ternyata bisa ya gitu, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa juga kayak orang-orang gitu. Kadang-kadang aku kayak ini orang udah baik banget, kenapa aku tuh susah banget turunin gitu.